Il Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Rainic Group telah menemukan pembeli yang tepat dalam bentuk grup investasi yang berbasis di Timur Tengah. Negosiasi sudah berada pada tahap lanjut, tawaran resmi dari pihak yang berkepentingan mungkin sedang dalam proses. Perantara Rainic Group memperkirakan tawaran tersebut cukup tinggi untuk memenuhi permintaan finansial Suning. Selain itu, sumber tersebut mengklaim bahwa Zhang bersedia menurunkan tuntutannya karena tenggat waktu pinjaman Oaktree yang semakin dekat. Valuasi awal Suning terhadap Inter berada di atas 1 miliar euro. Suning Group yang berbasis di Tiongkok telah menjadi pemilik mayoritas Inter sejak 2016. Namun, masalah keuangan yang mereka hadapi dapat mengakhiri masa jabatan mereka di Inter Milan. FC Inter 1908 melaporkan bahwa ada kabar baik mengenai Hakan Çalhanoğlu. Sang gelandang telah kembali berlatih bersama tim dan telah siap untuk pertandingan melawan Empoli. Pelatih Simone Inzaghi belum menguji susunan pemain dan kemungkinan besar belum memutuskan apakah akan menurunkan Çalhanoğlu atau Aslani. Semua pemain tersedia untuk pelatih Simone Inzaghi kecuali Juan Cuadrado dan Stefano Sensi. Cuadrado dalam kondisi baik dan telah melakukan latihan personal dengan kecepatan yang baik. Hari ini pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan apakah akan membawanya ke Empoli atau tidak. Kepada Tutto Mercato Web, Simone Braglia mengatakan, "Saya pikir pelatih Juventus Allegri tidak menggertak dengan mengatakan bahwa Inter, Napoli, dan Milan lebih unggul saat ini daripada tim asuhannya. Meski begitu, saya tidak begitu yakin bahwa Juventus berada di belakang Inter, Milan, dan Napoli. Di atas kertas, ya, tapi tanpa kompetisi Eropa mereka bisa membuat rencana yang lebih baik. Mereka hanya bekerja untuk mencapai satu tujuan dan terdapat lingkungan yang lebih tenang. Mengingat hal ini mereka lebih kuat dari Milan dan Napoli dan merupakan lawan utama dari Inter Milan." Kepada Sky Sport, Massimo Marianella mengatakan, "Istanbul sangat disayangkan karena Nerazzurri pantas mendapatkan lebih. Sekarang mereka tentu saja adalah tim terkuat di Italia dan secara wajar bercita-cita untuk mencapai final Liga Champions lagi musim ini. Skuad Inter sangat kuat, sehingga di awal musim Fratesi yang merupakan salah satu gelandang terbaik di Eropa kesulitan menemukan ruang di skuad Nerazzurri. Pelatih Simone Inzaghi harus memberikan menit bermain kepada semua pemainnya karena jika itu tidak terjadi, itu akan menjadi sulit." Dilansir FC Inter 1908.it, tiba di Inter musim panas kemarin dengan status bebas transfer, Marcus Thuram terbukti menjadi pemain yang sukses di awal musim ini yang ia tunjukkan dengan kualitas teknis, kekuatan fisik, dan kesepahamannya dengan Lautaro Martinez. Jika keraguan terhadap kemampuan mencetak golnya muncul di pramusim, penyerang asal Prancis ini mengambil langkah untuk membungkam para skeptis di lapangan, 2 gol dalam 4 pertandingan Serie A, termasuk gol permata yang dicetak dalam derby melawan Milan yang membuat orang-orang jadi tergila-gila padanya. Pengaruhnya kepada Inter secara lebih umum dengan sepak bola Italia terlihat dari statistik yang dilaporkan oleh klub Nerazzurri. Dalam 4 penampilan pertamanya di kejuaraan Italia, Marcus Thuram terlibat dalam 4 kontribusi dengan 2 gol dan 2 assist untuk tim. Hanya Diego Milito dengan 6 kontribusi dan Osvaldo dengan 5 kontribusi yang tampil lebih baik dari Thuram dalam 4 pertandingan pertama mereka dengan seragam Inter di Serie A. Federico Di Marco melakukan 21 tembakan dalam 4 pertandingan pertama di Serie A musim ini. Seperti yang diingatkan oleh Opta, tidak ada yang tampil lebih baik di kejuaraan Italia selain Di Marco. Pemain sayap Inter ini telah melakukan 8 tembakan ke arah gawang dan menciptakan 13 peluang. Dia juga telah memberikan 3 assist. Saat ini,
Di Marco adalah pemimpin dalam peringkat umpan kemenangan. FCinternews.it mengabarkan bahwa Alexis Sanchez kembali bertemu dengan Empoli dan membangkitkan kembali kenangan manisnya. Pemain asal Chili ini terlibat dalam 2 gol dalam 2 penampilannya di Serie A melawan Empoli dengan 1 assist dan 1 gol. Gol terakhirnya di Serie A pada putaran pertama dengan seragam nerazzurri tercipta saat melawan Empoli pada tanggal 6 Mei tahun 2022 dalam kemenangan 4-2 untuk nerazzurri. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Empoli versus Inter, pelatih Empoli Aurelio Andreazzoli mengatakan, tujuannya adalah perbandingan. Inter menampilkan permainan yang sangat saya sukai, dan mereka memiliki banyak variasi. Namun, bukan berarti saya harus menonjolkan kekuatan mereka. Kita mempunyai kesempatan untuk menghadapkan diri kita dengan kenyataan yang indah dan meyakinkan. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk melihat di level apa kita berada. Jalannya terdiri dari beberapa langkah, namun besok melawan nerazzurri akan menjadi yang pertama. Sky Sport mengabarkan bahwa Inter telah menyelesaikan latihan terakhir sebelum berangkat ke Florence untuk menghadapi Empoli. Cuadrado dan Sensi tidak akan menjadi bagian dari skuad Inter yang bertandang ke Empoli. Sementara itu, Pavard tampaknya akan memulai dari awal pertandingan. Darmian akan menggantikan peran Dumfries dan kemungkinan besar Frattesi akan melakukan debutnya sejak menit pertama. Kapten Lautaro Martinez juga kemungkinan besar akan diistirahatkan, dan perannya akan digantikan oleh Alexis Sanchez. Kepada Radio Serie A, mantan pemain Inter Nicola Ventola mengatakan, tim-tim yang baru promosi memiliki pelatih dengan ide-ide ofensif, tim-tim kecil juga bermain bagus, dan pemain-pemain penting seperti Osimhen, Lautaro dan Leao juga tetap di Italia. Itu membuat sepak bola Italia menjadi semakin indah. Untuk Scudetto, saya pilih Inter sebagai kandidat yang pertama, kemudian Juventus, Milan dan Atalanta. Dilansir Tutto Mercato Web, dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Bologna, pelatih Napoli, Rudi Garcia mengatakan, klub seperti Napoli harus berada di Liga Champions setiap tahun, kami harus finish di 4 besar. Ambisi kami adalah mempertahankan Scudetto yang ada di dada kami. Mari kita lihat, untuk saat ini kami berada di urutan kelima dan kami tidak menyukainya.